tiba-tiba istighosah ayatul hirji, kemudian dakwah lagi 2,5 jam, kemudian mengaji dalam agama, dan kemudian berdakwah. Berdakwah ini melatih orang untuk melatih kalian untuk mengajarkan agama. Melatih kalian untuk mengajarkan agama, itu dakwah gitu. Ya. Biar nanti kalian terbiasa mengajarkan agama, jadi ustaz, jadi ulama, jadi kiai. Maka latihan dakwah 2,5 jam, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Itu amal seluruh para nabi menyampaikan itu. Ya. Ini malah membelakangi, masya Allah. Bukan adab kemari, malah membelakangi. Coba belakang. Yang membelakangi majlis. Hadap kemari. Sunnah Rasulullah SAW menikah. Ya. Menikah ini perintah Allah enggak? Kalau sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, datang melamaran, kemudian diterima akad nikah, maka semua orang kampung senang, ayahnya senang, adiknya senang, abangnya senang, pamannya senang, pakciknya senang. Kenapa? Anakku dan keponakanku menikah, alhamdulillah. Tapi kalau enggak kalian buat secara sunnah Rasulullah SAW, dibalik-balik bambu, dibonceng orang sana kemari mau, akhirnya ketahuan, itu laki-laki dihajar, dibunuh, ditumbuk, ada sebagian dibunuh. Yang wanita ditunjang, diterjang, ada sebagian dicampakkan, dibunuh. Kenapa? Karena berbuat enggak sesuai sunnah Rasulullah SAW, enggak sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya menderita, akhirnya malu semua, akhirnya kampung ini bunuh-bunuhan gara-gara perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Maka kalian jaga diri. Laki-laki jangan suka bonceng-bonceng orang sembarangan. Perempuan begitu jangan suka asal apa? Kok asal laki. Astagfirullahaladzim. Asal laki. Kita itu memilih ya untuk seumur hidup. Ya. Untuk nanti yang kita pilih itu bangun tidur kita lihat. Wah, Masya Allah. Indahnya istriku nih, ya kan? Masya Allah, indahnya suamiku nih. Itu kalau benar-benar dipilih, doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, menyenangkan mata kami, menyejukkan hati, waj'alil muttaqina imama, dan jadikanlah pasangan kami itu dan diri kami suri teladan bagi orang-orang bertakwa. Amin rabbal alamin. Ini enggak asal laki asal perempuan. Begitu bangun tidur, aduh. Puasa setiap hari Buya sebur cucuk. Kenapa nih? Terkejut nengok suaminya. La ilaha illallah. Kenapa nih? Terkejut nengok istrinya, sangkanya hantu. Naudzubillah. Maka pilih suami istri itu yang betul-betul dia tuh 4 hal ya. Yang dua, kalau perempuan tuh 4 hal. Yang pertama karena cantiknya. Yang kedua karena hartanya. Yang ketiga karena keturunannya. Tapi yang keempat ini yang paling penting karena agamanya. Kalau karena cantik bisa luntur jadi jelek, udah jelek, hantu kau pergi sana. Harta bisa jadi miskin, udah miskin nih, dan ada uang abang saya, nggak ada uang abang ditendang. La ilaha illallah. Keturunan, kalau keturunan tiba-tiba keturunannya buruk segala macam, abang udah nggak lagi raja, nggak lagi punya jabatan, ayah abang, mama abang udah dipecat segala macam, bubar. Tapi kalau karena agamanya, akhlak wanita ini tidak pernah dibonceng-bonceng, tidak pernah terlihat wajahnya oleh laki-laki lain, dan dia nggak pernah ngintip-ngintip laki-laki lain. Wah, ini baru ya. Sayyidatina Fatimah itu tidak pernah melihat laki-laki lain, dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki lain pula dia. Tidak pernah ngintip-ngintip, abang godain kita dong, nggak pernah gitu. Abang ini tengok kita, tidak pernah gitu tuh Fatimah. Ya. Ibundanya Nabi Isa di pondok pesantren Nabi Ilyas ya, Nabi Ilyas ya. Nabi Ilyas dikurung 8 lapis pintu pagar gerbangnya gitu.
Tidak pernah melihat orang lain dan tidak pernah lihat orang lain. Tidak pernah tuh ngintip. Oh, nggak pernah nampak wajahnya. Ini wajahku, tidak pernah. La ilaha, terjaga. Akhirnya dititipkan di rahimnya seorang nabi, yaitu Nabi Isa. Sayyidina Fatimah dititipkan kepada dia seorang pemuda yang paling tampan dan gagah, Sayyidina Ali karamallahu wajah, tampan mempesona, gagah dan bertanggung jawab. La ilaha illallah. Ini orang-orang betul jaga-jaga. Nggak pernah tuh bonceng kita dong, siapapun kamu laki bonceng kita, nggak pernah. La ilaha illallah. Nggak pernah tuh ketemuan dong di sini di situ, nggak pernah. Dijaga betul-betul. Akhirnya melahirkan habaib-habaib sekarang ini. Said sekarang ini keturunan daripada Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah Jamal. Apabila kita ingin anak keturunan kita terjaga, maka buat seperti itu. Pilih wanita tuh yang tidak pernah manggil-manggil lagi, yang nggak pernah ngintip-ngintip, nggak pernah pamer-pamer wajah. Dijaganya betul-betul, karena dia tahu nanti kalau misal aku pamerkan sama orang sembarangan, nanti keindahan wajahku akan tercuri oleh orang yang sembarangan tersebut. Dibayangkannya, dihayalkannya, nanti waktu menikah suaminya melihatnya seperti hantu. Dan dibayang-bayangkan sama orang mabuk, orang narkoba. Si Polan itu, dia cantik sekali, muntah. Habis dunia semua keindahannya. Begitu menikah dengan suaminya, dibuka wajahnya, hantu. Lari dah terus. Dengar, yang memberi indah siapa? Yang memberi cantik siapa? Kalau kita ikuti sunnah, wajah terjaga, itu akan diberi Allah Subhanahu wajah bidadari surga, ratu bidadari surga, yang walaupun sekarang wajahnya biasa-biasa saja. Dengarkan, yang walaupun sekarang wajahnya biasa-biasa saja, nanti begitu dilihat oleh suaminya langsung Masya Allah, tidak pernah kulihat wanita seindah ini seumur hidupku. Amin Rabbal. Demikian juga laki, tunduk pandangan, jangan tunduk mata meliar. Mana dia, mana? Janganlah. Kalau wanita tuh pakai cadar, ya, laki-laki akan mendapatkan wanita yang cantik di buat Allah Subhanahu wa taala apabila tunduk pandangan dan jaga dirinya. Enggak telepon-telepon WA-an, kemana kapan kita bisa ini bertemu, siapa yang mau sama aku. Enggak macam itu. Hantu pun jadilah, setan pun jadi. Jangan. Pokoknya perempuan, pokoknya laki, saya pun bonceng aku dong. Astagfirullah. La ilaha. Jangan. Ngajak-ngajak boncengin setan nih gitu ya. Yang ngajak-ngajak temuan nih hantu iblis nih. Kalau misalnya nanti betul-betul kamu yang malaikat, yang berhati wali-wali Allah, yang berhati akhlaknya mulia, datang ke rumah, pinang langsung menikah. Amin Rabbal alamin. Ini baru gentle, ya. Datang ke rumah langsung, jumpai, mak, pak, aku cocok merasa dengan anak bapak nih. Aku bawa keluarga, tanggal sekian, berapa maharnya? Sekian. Sekarang langsung, berapa hari kemudian akad nikah. Amin Rabbal alamin. Ini baru akan melahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh, alim ulama yang suri dan bagi orang-orang bertakwa. Mana lebih mau kalian tuh ada kue yang disimpan di tempat yang rapi, nggak sembarangan orang yang memegangnya, daripada kalian ada kue udah semua orang pegang, udah comot dah. Nah ini mana lebih mau? Kue yang nggak sembarang orang melihat dan memegangnya tadi, walaupun harganya mahal, tapi inilah yang sangat bagus. Amin Rabbal alamin. Tapi kalau semua sana bonceng, ini bonceng segala macam, sana tendang tunjang, sana banting, sana, wah ya. La ilaha illallah. Jaga diri, jangan mau sembarangan orang. Kalau misalnya ajak-ajak bonceng ketemuan, tidak boleh. Kalau sudah menikah, silahkan. Ini akan bawa berkah. Karena kalau kalian buat hal seperti itu, bonceng sana bonceng sini sembarangan, itu mengundang bencana musibah malapetaka. Apabila marah orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa seperti itu, dengarkan, maka orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala akan cabut nyawanya jamaah. Naudzubillah.
Ini hati-hati nih. Dan disebutkan apabila marak perzinahan, marak mabuk-mabukan, marak orang-orang yang curang, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan bala kematian yang merajalela di antara mereka jamaah. Jadi hati-hati kita. Kalau udah ada mau berbuat dosa, ngajak bonceng ketemuan itu, nanti kalau misalnya gunung di atas ini menghancurkan kampungku, rumahku, bagaimana? Membuat ayah ibuku tewas dan adik-adikku kena musibah bencana, bagaimana? Ku hindarkanlah, nggak mau ketemuan. Kalau sudah menikah, silahkan kemanapun dibawa, insya Allah. Kalau sekarang ini itu godaan setan, jauhkan dan kemudian hindarkan, mengundang bencana musibah malapetaka. Tapi kalau sudah menikah, akan bangga dan senang semuanya, dan orang pun akan membawa berkah dan melahirkan anak ketun yang soleh dan solehah sampai di kiamat, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan akan mengamalkannya, dakwahkan lagi kepada ahli keluarga tangga sahabat kita, dan kita sampaikan ke surah amin, insyaallah. Satu kafatul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua izin, fadhal.